Edunitas, being successful is easy. Apa itu kuliah kelas karyawan? Program kuliah kelas karyawan atau biasa disebut dengan kelas karyawan adalah sebuah program perkuliahan yang bisa diterapkan oleh pekerja yang melanjutkan studi dan mahasiswa lulusan dari pendidikan apapun. Kuliah karyawan ini tentunya hadir buat para pekerja yang masih ingin menempuh pendidikan ke jalur yang lebih tinggi. Jenis dan perbedaan dari kuliah kelas karyawan. Sebenarnya, kuliah kelas karyawan tidak memiliki banyak jenis. Hanya ada 2 pilihan bagi karyawan yang ingin melanjutkan pendidikannya namun kuliah sambil kerja. Ada kuliah kelas karyawan malam atau kelas malam, dan ada juga kuliah kelas karyawan Sabtu Minggu. Kuliah kelas karyawan malam dan kuliah kelas karyawan Sabtu Minggu hanya berbeda di waktu pembelajarannya saja. Berikut sekilas penjelasan dari perbedaan kuliah kelas karyawan ini. Kuliah kelas karyawan malam ini memiliki waktu untuk hari pembelajarannya seperti kuliah pada umumnya, yaitu hari Senin sampai Jumat. Namun, untuk jamnya dimulai pada malam hari. Jenis kuliah kelas karyawan malam ini sangat cocok buat para pekerja yang memiliki waktu bekerja dari pagi hingga sore hari. Sedangkan kuliah kelas karyawan Sabtu Minggu memiliki waktu pembelajaran perkuliahannya hanya pada hari Sabtu dan Minggu. Kuliah kelas karyawan jenis ini sangat cocok buat para pekerja yang memang memiliki jam kerja full dari hari Senin hingga hari Jumat dan hanya free pada hari Sabtu dan Minggu. Kelebihan kuliah karyawan. Kuliah kelas karyawan tentu memiliki kelebihan dibandingkan dengan kuliah reguler. Berikut beberapa kelebihan yang terdapat pada kuliah kelas karyawan. Biaya kuliah terjangkau dan dapat diangsur bulanan. Para karyawan yang sudah mendapatkan penghasilan pasti bingung dengan mahalnya biaya perkuliahan. Jangan khawatir, karena kuliah kelas karyawan mempunyai biaya sangat terjangkau bagi kalangan para karyawan yang ingin melanjutkan studi dan gelar. Serta biaya kuliah dalam 1 semester dapat dibayar secara berangsur setiap bulan. Suasana kuliah pastinya nyaman dan menyenangkan. Di program kuliah kelas karyawan, terutama kuliah online, dosen biasanya menyampaikan dan mempresentasikan mata pelajaran kuliah melalui video conference. Mahasiswa bisa mengamati pelajaran dengan santai, serta materi pembelajarannya bisa didownload oleh para mahasiswa. Waktu kuliah fleksibel dan bisa dilakukan secara online. Kuliah kelas karyawan berbasis kuliah online ini tentu dapat memudahkan para karyawan. Hanya bermodal gadget dan koneksi internet yang stabil sudah bisa kuliah. Jadi, jangan takut mengambil kuliah kelas karyawan ya, karena kuliah online ini tidak akan mengganggu pekerjaanmu di kantor. Dapat menjadi solusi dalam meningkatkan karir dan pendapatan. Jika kamu sekarang sudah jadi karyawan, tapi jenjang karirmu terhalang karena gelar lulusan kuliahmu, tidak masalah. Kuliah kelas karyawan akan membantumu mendapatkan gelar diploma, sarjana, dan seterusnya. Jika sudah lulus, setidaknya diploma atau sarjana strata 1, jenjang karirmu akan tercapai. Serta pendapatan atau gaji pastinya akan ikut naik juga, bukan? Bagi kamu yang tidak memiliki waktu luang dan sangat ingin kuliah untuk meningkatkan jenjang karir atau meningkatkan bisnis serta wirausaha, langsung saja kunjungi website edunitas.com. Klik bagian menu cari kampus, pilih kampusnya dan daftarkan dirimu sekarang juga. Pendaftaran dilakukan secara online dengan membuka website edunitas.com atau bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum di bawah ini. Edunitas. Being successful is easy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sudah lama sekali pada Malam, Bu, webinar malam. ini. Malam, Bu. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman, rekan semuanya? Baik, Baik, Bu. Baik, Bu. sehat-sehat ya. Iya, oke, selamat malam semua para peserta webinar. Selamat datang di Edunitas di Expert Class malam hari ini. Nah, mungkin kita sapa-sapa dulu ya teman-teman. Tadi udah nanya kabar, sudah saya ingin mengetahui nih kira-kira lagi sibuk apa pada minggu-minggu ini atau kegiatannya apa nih, aktivitasnya, apakah sedang berkuliah atau sedang kerja atau kuliah sambil kerja. Mungkin boleh
ditulis di kolom chat atau boleh unmute aja. Nah, pada malam hari Kerja, ini Kak. kerja, oh ada yang sambil kerja, ada juga nih yang private-private kuliah sambil kerja, ada juga yang kuliah juga, kuliah aja ya. Oke, tetap semangat teman-teman semua pada malam hari ini kita akan melaksanakan ya, mengikuti webinar yang sangat menarik sekali yang berjudul Unlocking Insight the Future of Data-Driven Decision Making. Oke, nah mungkin saya akan menginfokan beberapa kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman dipersilahkan untuk mengikuti webinarnya dan nanti kita akan ada door prize untuk 3 orang yang aktif dan juga bagi teman-teman yang aktif men-share kegiatan expert class pada malam hari ini di sosial medianya. Oke. Oke, wah ini ramai sekali nih di kolom chat nih. Ada yang lagi sedang mau UAS ya, semangat semoga lancar. Dan ada juga yang habis ngisi daerah CPNS, langsung nambah ilmu di sini. Wah keren banget, semoga setelah ini makin bertambah ya ilmu kita bersama dengan narasumber yang kece banget pokoknya. Oke, mungkin izinkan saya memperkenalkan diri ya teman-teman, rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Evi Ardiani, bisa dipanggil Evi yang akan memandu teman-teman dalam belajar dan berbagi ilmu malam hari ini dengan topik Unlocking Insight the Future of Data-Driven Decision Making. Nah, mungkin saya akan menyampaikan rundown pada malam hari ini. Jadi nanti kita akan sama-sama mendengarkan materi dari narasumber kita dan nanti akan ada sesi tanya jawab serta ada pembagian door prize bagi rekan-rekan yang aktif, yang bertanya dan juga membagikan keseruan expert class pada malam hari ini. Dan jangan lupa nih, kita ada e-sertifikat yang tentunya pasti akan berguna bagi kita semua dengan cara apa mendapatkan e-sertifikatnya, dengan cara mengisi link presensi yang akan dibagikan ketika materi selesai disampaikan. Jadi agar kita semua fokus pada materi malam hari ini, teman-teman nanti bisa mengisi presensinya setelah materi disampaikan. Dan ketika link disebarkan, segera untuk diisi ya teman-teman, karena link tersebut ada batas waktunya seperti itu. Nah, kayaknya udah pada nggak sabar ya untuk masuk ke materi kita pada malam hari ini. Saya izin menyampaikan profil dari narasumber kita, yaitu Faridel Gifari Kertabudi. Nah, beliau ini pengalamannya di bidang data ini luar biasa. Jadi sudah melalang buana. Jadi dengan data ini seperti bersahabat gitu ya. Nah, beliau saat ini menjadi manajer di Indonesian Palm Oil Strategic Studies, lalu lulusan dari Institut Teknologi Bandung dengan riset topiknya yaitu fenomena iklim spasial. Jadi data analis di fenomena iklim spasial. Dan beliau sudah mempublikasikan beberapa artikel dan juga melakukan proyek-proyek, banyak sekali proyeknya, ada Google Maps Data Scraping, End-to-End Data Solution, Social Media Scraping and Analytics, E-commerce Scraping, Job Platform Scraping, dan semua hal tentang data. Dan juga banyak sekali award yang sudah Mas Faridal dapatkan di First Place Debat Competition, Best Data Team Contributor tahun 2023, lalu ada hackathon juga nih kayaknya ya Mas ya. Nah, mungkin langsung aja nih kita panggil Mas Faridal yang udah ada di tengah-tengah kita. Halo Mas Faridal, selamat malam. Halo, selamat malam, Evi. Ya, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Tapi sedikit Alhamdulillah klarifikasi baik. ya. Tadi aku tuh sebenarnya gak terlalu bersahabat sama data ya. Malah sering banget berantem soal data. Ada data gak bener, data missing value. Aduh, itu sering banget apa namanya Oh ya. misu-misu sendiri. Tapi itu justru bahagianya di situ ya. Kadang-kadang kita bisa tahu apa namanya value data tuh kalau misalkan kita tahu yang jelek kayak gimana gitu kan.
Iya bener ya. Karena kan kalau nggak kenal maka nggak sayang ya Hmm, Mas ya. Jadi harus betul. kenalan dulu nih sama data, Hmm, kelemahannya apa, lalu nanti bisa kita perbaikin sama-sama. hmm. Oke. Nah, mungkin langsung saja ya kita serahkan kepada Mas Firda. Oke, ini langsung aja ya berarti ya. Ya, silakan Mas. Oke, kalau gitu aku izin share screen ya teman-teman. Ntar kalau misalkan ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa di apa namanya siapkan gitu ya di tengah-tengah supaya nanti mungkin bisa dicatat supaya gak lupa dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya sedikit aku sharing dulu secara background. Em, Sebelumnya waktu aku lulus tuh aku sempat jadi data scientist terlebih dahulu di sebuah apa namanya konsultan lingkungan. Itu ekosistemnya sedikit berbeda dari perusahaan-perusahaan konvensional pada umumnya di perusahaan tech. Di sana tuh apa namanya datanya itu banyaknya data spasial, terus apa namanya banyak berkutat dengan prediksi-prediksi spasial, terus unstructured jauh lebih banyak, data-data yang structured itu jauh lebih sedikit daripada yang unstructured. Maksudnya data-data apa namanya gambar, terus data-data yang bukan bentuknya tabel itu jauh lebih banyak. Terus moving dari apa namanya konsultan lingkungan, aku bergerak juga di data analis langsung pindah role dari data scientist ke data analis di sebuah apa namanya e-commerce yang berkaitan sama agriculture. Mungkin teman-teman dulu pernah dengar ya soal Tanihub Indonesia yang apa namanya berinovasi membuat sebuah ekosistem e-commerce tapi khusus untuk jual beli sayur dan juga buah-buahan. Meskipun sekarang mungkin Tanihubnya juga udah gak ada ya karena apa namanya sempat apa namanya goyang terus akhirnya pilot terus belum apa namanya sebelum itu terjadi aku sempat apa namanya berkontribusi di sana sekitar 1 tahun ngurusin data-datanya terus sempat megang data engineeringnya juga dan lain sebagainya. Terus moving dari sana saya lanjut ke Dexa Group. Di Dexa Group itu sebuah perusahaan yang berkutat di bidang farmasi. Jadi banyak insight itu berkaitan sama penjualan obat. Terus apa namanya mungkin kalau misalkan teman-teman tahu salah satu brand seperti Halodoc gitu ya, ada konsultasi online dengan dokter itu juga Dexa Group juga menangani produk-produk seperti itu. Lalu sekarang saat ini udah mulai lebih general role-nya itu ke data manager di apa namanya di uh, Indonesian Palm Oil Strategic Studies yang banyak berkutat seputar apa industri kelapa sawit gitu ya. Jadi di situ saya membawahi ada data scientist, data analis, ada data engineer juga. Jadi udah lebih apa namanya helikopter view gitu ya, gak cuma spesifik teknis gitu. Oke, langsung aja sesuai sama temanya di sini. Temanya itu adalah Unlocking Insight the Future of Data Driven Decision Making. Lalu di bawahnya juga ada sebuah poin menguak gaji 2 digit sebagai data analis gitu ya. Nah sebenarnya ini dua hal yang bakal ada relevansinya ketika kita semakin berjalan dengan materi karena apakah benar gitu ya gaji 2 digit data analis itu realistis di zaman sekarang atau justru sebenarnya ini sesuatu yang sifatnya FOMO gitu ya ramai tapi belum tentu benar gitu. Nah jadi mari kita bahas satu persatu gitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk paham gimana sih sebenarnya role data analis di masa depan, yang jelas kita harus paham dulu kondisi terkini role data itu seperti apa gitu ya. Dan juga kondisi-kondisinya apakah role data analis ini masih bisa dibilang cukup seksi di masa sekarang atau justru udah apa namanya role yang udah sifatnya kebanyakan lah gitu ya, udah bukan sesuatu yang niche lagi, udah sesuatu yang bukan hal yang aneh lagi dan juga supply-nya juga apakah masih tinggi, sorry, supply-nya apakah sebanding dengan yang dibutuhkan di market gitu ya. Jadi kita coba bahas sedikit lebih dasar lagi kenapa perlu dedicated role gitu ya, orang yang benar-benar dedicated untuk menghandle data sebuah bisnis atau sebuah perusahaan bukan lagi bicara soal apa namanya role data secara teknis itu harus ngapain dan lain sebagainya. Kita coba kilas balik dulu kenapa perlu ada role data gitu ya. Nah, jadi sebenarnya aku mulai dari misalkan ada sebuah bisnis gitu ya, bisnis jualan pinggir jalan, misal bisnis restoran. Nah, ketika kita bisnis jualan itu kan kita bakal menjumpai banyak jenis data ya. Ada data stok, di situ kita perlu ngedata apakah stoknya itu cukup untuk jualan besok atau 1 minggu ke depan.
terus ada data harga pembelian per bahan, terus ada sumber pemasok yang kita konsisten untuk beli harganya, terus siapanya, kontaknya, dan lain sebagainya. Pasti itu kan sebenarnya perlu kita catat supaya bisa menjaga konsistensi untuk jangka panjang kan ya. Dan juga ada juga data keuangan, laba rugi, modal, pajak, gaji karyawan, utang piutang gitu ya. Dan juga sebenarnya data-data lainnya juga, data operasional, data menu, data penjualan, dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya data-data yang apa namanya ada ini tuh sebenarnya bisa kita catat dengan tools-tools konvensional, bisa dengan strategik yang cukup konvensional, misal seperti hire karyawan, hire seorang admin atau tim admin, terus ya udah kita gunakan tools yang basic aja, misal kayak catat manual atau misalkan di Excel atau G Sheet gitu ya. Belum perlu kayak apakah kita perlu hire data analis untuk usaha warung di pinggir jalan atau restoran. Nah, kayaknya kita ngebayanginnya data-data kayak gini kan masih bisa dicatat manual ya. Belum perlu kayak tools komputasi yang canggih, SQL atau misalkan bahasa pemrograman Python gitu ya. Nah, jadi buat sekarang ini sepertinya dengan hire tim admin dan juga catat manual masih bisa deliver kebutuhan si data ini. Tapi kalau misalkan udah masuk ke case 2, bisnisnya bercabang, kita udah punya cabang di Kalimantan, udah punya cabang di Riau, Aceh, sampai ke apa namanya Bali misal gitu ya. Itu kan berarti ada 6 silo data, 6 data database gitu ya, yang apa namanya tersebar yang tersebar di berbagai cabang, yang mengandung 5 jenis data ini. Tapi em, apa namanya masih belum integrated gitu ya, masih terpisah by Excel misal di masing-masing komputer, di masing-masing cabang, masih belum bisa apa namanya insight-nya disatukan supaya bisa diolah gitu ya. Nah, cuman pertanyaannya, emang kalau misalkan udah di tahap ini nggak bisa diolah pakai Excel, tetap bisa sih sebenarnya. Jadi sebenarnya masih bisa diolah pakai Excel, tapi pada fase tertentu nanti kita bakal menemukan sebuah kendala. Nah, jadi misal apa namanya di sebuah cabang itu datanya udah banyak gitu ya, data jual beli udah sampai 1 juta baris misal gitu, terus data gambar juga udah kekumpul, data customer dan lain sebagainya gitu. Itu kan sebenarnya ibaratnya kita kayak buka file Excel tapi udah sangat berat banget ketika dia udah jumlah barisnya 20 juta gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah ngerasain skripsi atau misalkan yang udah meneliti gitu ya. Kalau misalkan mengolah data besar tapi disimpan di dalam Excel, itu pasti kerasa berat banget gitu kan. Apalagi kalau misalkan ini udah bercabang-cabang dan masih continuous bertambah datanya. Jadi apa namanya bakal sangat repot. Apalagi kalau misalkan ternyata setiap cabang format Excelnya beda, terus ada celah human error juga, kolomnya beda-beda namanya, konteksnya ternyata bisa beda juga. Ada yang nulis keuntungan, ada yang nulis keuntungan kotor sama keuntungan bersih itu dalam kolom yang sama gitu. Jadinya banyak konteks yang harus didefinisikan dan juga banyak PR juga untuk melakukan data cleansing gitu ya. Jadi sebenarnya eh, ini possible dilakukan, tapi banyak prosedural yang harus banyak human intervention. Kayak misal apa namanya percabang diarahkan Excel satu format dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dilakukan, tapi pada akhirnya tetap decision making ketika kita punya bisnis itu harus sangat cepat. Dan bisa kita pakai tools yang basic dan memberatkan ketika kita harus berpikir yang sifatnya strategik gitu ya untuk bisnis. Hmm. Nah, akhirnya ketika udah banyak case, setiap cabang punya datanya tersendiri, itu harus distandarisasi gitu ya, inputnya dalam sebuah software. Nah, itu muncul teknologi yang dinamakan ERP, mungkin ya kalau misalnya teman-teman tahu, atau POS, cost of sales. Jadi, apa namanya, misal di Indomaret gitu kan, udah bukan dicatat manual atau diinput ke dalam Excel, tapi ada aplikasi kasir gitu ya. Nah, aplikasi kasirnya itu udah integrasi dengan Indomaret terpusat atau misalkan apa namanya brand lainnya juga gitu ya. Dan nggak perlu ada kekhawatiran, oh ini kayaknya beda format kalau misalkan antara cabang A sama cabang B gitu. Jadinya human error sudah dipersempit si ruangnya sehingga bisa kita cegah dan kita tingkatkan efisiensinya secara apa namanya data pipeline dan juga secara operasional. Nah, cuman ketika kita sudah menghadapi sebuah solusi menggunakan software, ada impact-nya juga. Jadi um, harus ada teknologi yang kita pahami di belakang si software ini, yaitu penggunaan database yang lebih advance, tidak lagi menggunakan
tools konvensional yang sifatnya role based seperti Excel gitu, tapi udah menggunakan tools seperti SQL atau misalkan PostGIS gitu ya, yang apa namanya data tabular dan juga data gambar bisa disimpan di situ. Ada juga data data database seperti MongoDB untuk yang apa namanya menyimpan data yang tidak terstruktur gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya ketika sebuah bisnis sudah semakin besar, pasti akan bertemu sebuah fase di mana penggunaan database yang lebih advance itu bakal diperlukan. Nah, jadi situlah muncul si apa namanya role data analis gitu ya, data analis sama data engineer itu perlu di apa di hire untuk mengolah data-data tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita bayangkan seorang founder bisnis gitu ya harus memikirkan apa namanya pembangunan ekosistem data seperti ini, menyusun apa namanya ekosistem database SQL yang terhubung, terus PostGIS dan juga menyusun arsitektur data, terus dia juga harus memikirkan teknologi bisnis dan juga di waktu yang sama dia juga harus aktif melakukan networking untuk keberlanjutan bisnisnya. Itu benar-benar sangat sulit untuk dilakukan kecuali udah benar-benar super power banget gitu ya, kepalanya nggak bisa pusing, benar-benar istirahat nol, terus oh itu udah chaos lah kalau misalkan harus dilakukan oleh satu pihak lah gitu di sini. Dan juga dengan metode konvensional seperti hire admin pun di sini udah nggak bisa karena secara skill set pun admin kan lebih ke data entry dan juga sifatnya operasional, belum bisa mengolah database dari tools seperti SQL atau PostgreSQL gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan kasusnya bukan restoran gitu ya, misalkan aplikasi payment wallet gitu di Indonesia, payment wallet digital itu per hari jumlah datanya tuh udah gak kaleng-kaleng, itu datanya bisa satu hari itu 20 juta baris baru. Jadi benar-benar di atas 1 juta baris per hari itu udah hal yang biasa gitu kalau misalkan di apa namanya penggunaan aplikasi transaksi. Misalkan di perbankan juga kan ada software untuk transaksi gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita udah mulai masuk ke ranah penggunaan big data gitu ya di dalam ekosistem bisnis kita, udah ada sebuah konsep yang dinamakan 5V yang harus kita jaga. Itu 5V of big data lah gitu ya. Volume, velocity, variety, veracity, dan value. Nah, jadi kenapa 5V ini tuh harus kita jaga ketika big data itu apa namanya sudah muncul di hadapan kita ketika kita membangun bisnis. Itu karena 5V of big data ini tuh akan menjadi sebuah apa ya tools untuk melakukan reporting, tools untuk melakukan analisis insight dan juga banyak keputusan yang bakal berasal dari si big data ini gitu. Sekarang bayangkan kalau misalkan apa aplikasi dompet digital tadi itu ada kewajiban untuk melaporkan ke OJK jumlah transaksi setiap bulan, terus pelaku transaksinya siapa dan seterusnya, tapi harus dilakukan manual itu udah benar-benar sangat tidak mungkin karena data yang harus diolah itu udah bisa per hari itu nambah 1 juta baris, berarti satu bulan bisa 30 juta. Let's say misal 20 juta baris per hari ada 600 juta per bulan, itu gak mungkin, udah sangat tidak mungkin untuk diolah secara konvensional gitu ya. Jadi makanya 5V of Big Data ini muncul untuk kita jaga si value-nya ketika kita apa namanya di dalam ekosistem bisnis yang udah lebih mature secara data gitu ya. Dan juga ada velocity, itu kecepatan data. Tadi misal 20 juta data per hari, itu ternyata uh, kecepatan bertambah datanya ini juga harus cepat karena data transaksional dari proses transfer terus konfirmasi itu kan harus cepat juga. Artinya secara insight juga gak boleh miss dan juga kecepatan datanya harus terjaga karena data telat aja kan pasti langsung apa namanya diprotes juga kan ya oleh berbagai pihak. Terus ada data variety, ini misal di aplikasi tadi gitu ya konteksnya pasti sumber data itu tidak hanya dalam satu apa namanya satu sources, pasti ada data yang berasal dari Google Sheet, ada data yang berasal dari database seperti SQL tadi, atau misal dari data apa namanya unstructured seperti MongoDB. Jadi benar-benar harus dipikirkan bagaimana caranya supaya sumber data yang beragam tadi bisa tergabung dalam sebuah wadah yang sama, sehingga bisa diolah oleh tim data untuk menjadi sebuah report yang diperlukan untuk para stakeholder gitu ya. Jadi
Misal ketika secara pengalaman aku juga, ketika aku di Dexa, ada kasus, misal dokter itu setiap bulan harus kita kalkulasikan sudah menghandle berapa konsultasi online gitu ya. Karena konsultasi online itu kan bakal jadi acuan untuk mengkalkulasi honornya dokter. Nah, misal case-nya seperti itu. Nah, itu tuh sumber datanya macam-macam. Pertama, dari database aplikasi. Database aplikasi, kita lihat dia udah berapa kali melakukan konsultasi, berapa pasien yang puas dengan pelayanannya, terus kita analisis juga conversation-nya, itu dari satu database, terus kita juga ada database terpisah untuk menghandle apa namanya gambar keluhan pasien, apakah gambar-gambar ini kita simpan terus kita apa namanya utilize machine learning untuk identifikasi ini apakah gambar yang let's say tidak senonoh gitu ya. Karena ada kasus juga misal pasiennya ngirim gambar yang tidak senonoh. Nah, itu kan perlu ada deteksi yang sifatnya otomatis atau melalui skema reporting juga kan sehingga kita bisa mencegah dan melindungi dokter kita gitu, tidak hanya melindungi dari sisi customer gitu. Nah, jadi benar-benar challenge dari apa namanya data ketika udah semakin besar itu bakal makin sulit dan sumber datanya itu bakal sangat beragam sehingga skill untuk apa, mengumpulkan data-data tersebut menjadi sebuah insight itu penting. Kemudian veracity itu lebih ke bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan akurasi data. Jadi ketika kita presentasi misal sama manajemen bagaimana progres bisnis kita dari bulan ke bulan, apakah cenderung positif atau ada hal-hal yang benar-benar harus diperhatikan, trennya bagaimana naik atau turun, itu harus akurat sehingga tidak misleading ketika mengambil decision making berdasarkan data. Atau misalnya yang paling parah di perbankan, ketidakakuratan data ketika kita melakukan credit scoring gitu ya, siapa nasabah yang boleh kita kasih pinjaman, tapi ternyata sebenarnya dia eligible gitu ya, tapi kita kasih credit scoring rendah, itu kan malah buruk buat customer experience-nya juga gitu. Pasti apa namanya nggak baik untuk nama si bank juga. Dan juga dari sisi value juga harus diperhatikan karena ketika kita kumpulin data dari berbagai sumber ke dalam satu wadah, itu belum tentu punya nilai juga karena kan apa ya untuk memberikan sebuah value terhadap data terus kita bisa memberikan penilaian apakah ini data mahal atau tidak, kita tidak hanya sekadar ngumpulin ke dalam satu wadah gitu ya tapi juga kita mendefinisikan si konteks datanya juga, terus ada dokumentasinya juga, terus kita ada apa namanya data governance-nya, paham ini data apa, paham ini datanya siapa saja yang boleh mengakses, paham juga bahwa data ini sifatnya priority level 1, priority level 2. Nah, jadi harus terdefinisikan dari si data itu ketika kita ada di dalam ekosistem big data. Jadi, uh, 5V of big data adalah sebuah konsep yang harus hafal lah gitu ya ketika kita masuk ke dalam role data analyst, data engineer gitu ketika berkarir. Nah, seperti yang udah sering dimention tadi, role di dalam ekosistem data itu secara template itu biasanya kebagi jadi tiga. Ada data engineer, data analis, sama data scientist. Nah, jadi sebenarnya apa ya ini template aja sih sebenarnya. Kalau misalkan secara role bisa macam-macam. Ada yang nyebut data analis itu bisnis analis, ada yang nyebutnya itu bisnis intelligence, di beberapa case bisnis analis sama data analis bahkan secara responsibility itu sama 100%. Tapi di beberapa company yang lain tuh ada kayak data analis itu lebih ke teknikal, bisnis analis itu cuma kayak baca insight dari dashboard terus reporting. Nah, jadi em, apa ya kita tidak bisa menyamaratakan definisi role antara company atau antar daerah karena bisa beda. Nah, cuman esensinya itu sama. Kita bakal bergulat dengan data, terus gimana sih data itu bisa diolah sedemikian rupa sehingga insight-nya itu bermanfaat untuk apa manajerial atau misalkan untuk bisnis gitu. Nah, jadi ini kita sudah kilas balik kenapa apa namanya role data analis ini harus dedicated karena ketika kita apa ketika sebuah bisnis itu berjalan dan sudah semakin mature dan dia udah mulai banyak data yang terkumpul, itu nanti muncul kebutuhan insight yang lebih cepat, terus ada kebutuhan untuk reporting yang lebih akurat, dan juga bakal sangat sulit sekali untuk mengolah data yang jumlahnya sangat besar dengan tools konvensional gitu. Nah, makanya muncullah tiga role data ini. Ini harus dedicated dan tidak bisa dihandle oleh
apa namanya founder atau tim yang uh, tidak dilengkapi dengan pengetahuan teknologi gitu. Nah, jadi sekarang kita langsung masuk ke list of question ya. Jadi, apakah sekarang dengan kondisi zaman sekarang bisa mendapatkan gaji 2 digit di posisi data analis? Dari pengalaman saya pribadi, bahkan sampai sekarang masih dengan mindset yang sama, bisa bahkan lebih. eh, 2 digit itu sangat-sangat possible untuk didapatkan sebenarnya karena bergantung banget dengan industri, experience, lokasi dan keahlian lah gitu ya. Data juga kan sebenarnya skill setnya bisa beda-beda, data analis antar company, antar wilayah, antar negara gitu. Dan kalau misalkan ngelihat dari statistik pun nanti bisa aku tunjukin penawaran di role data analis atau data engineer itu sekarang rata-rata berapa di Indonesia gitu ya dari kondisi 1 bulan terakhir di job platform terpilih. Nanti aku tunggu. Nah, terus apakah sekarang terlambat atau terlalu FOMO jika baru sekarang mendalami role data? Bisa dibilang ini masih termasuk klasifikasi timing yang bagus untuk masuk role data. Kenapa? Karena kebutuhan data itu pasti bakal ada dimanapun ketika sebuah company semakin besar seperti yang aku ceritakan tadi gitu ya. Big data tuh bakal semakin ada, reporting tuh bakal selalu diperlukan dan ngolah big data itu nggak bisa pakai cara konvensional. Pasti nanti bakal perlu tools yang lebih advance. Jadi makanya data analis itu bakal diperlukan di fase sebuah perusahaan akan semakin besar gitu. Dan juga apalagi sekarang kan lagi ramai juga kan ya DeepSeek AI dan LLM GPT gitu kan. Gitu. Apa namanya pengolahan yang nanti bakal jauh lebih advance lagi. Gitu. Nah, apakah semua data analis atau role data lainnya itu secara praktik kerja mirip-mirip antar perusahaan atau lokasi yang berbeda? Nah, ini tadi seperti yang aku mention tidak bisa sangat tergoda bahkan. Ada data analis yang dia tuh murni ngebuat dashboard data aja, ada data analis yang misal dari aplikasi itu ada database. Nah, data analis ini juga dia punya tanggung jawab untuk membantu ingestion, membantu narik data dari aplikasi, terus diolah, dirapihin datanya supaya bisa jadi data visualisasi gitu. Jadi benar-benar ketika kita menghadapi tanggung jawab sebagai data analis itu ekspektasi kita bisa berubah-berubah ketika kita pindah company gitu ya. Jadi ketika aku jadi data analis di Tanihat misal gitu ya, data analis di Tanihat itu murni cuman ngolah data yang udah ditarik oleh data engineer. Jadi data engineer narik data dari aplikasi, terus tabel-tabelnya itu udah rapi sama data engineer, terus penjelasan data analis cukup memvisualisasikan data yang udah dirapikan sama data engineer tadi gitu ya. Tapi beda ketika aku lagi di Dexa Group, itu data analis ngebantuin ngerapihin data yang udah ditarik sama data engineer. Data engineer nggak ada tanggung jawab ngerapihin data, jadi itu nempel ke data analis. Terus data analis juga yang melakukan visualisasi data dan presentasi insight ke manajemen atau ke user-user lain. Jadi benar-benar tanggung jawabnya bisa beda data analis antar company atau antar wilayah. Nah, sekarang gimana peluang masuk role data untuk fresh graduate? Nah, ini aku coba melakukan data crawling di 3 job platform berbeda dari LinkedIn, dari Jobstreet, sama dari Glints gitu ya. Nah, dia teman-teman mungkin bisa akses juga bit.ly dashboard dari underscore job underscore data. Di sini uh, tepat kemarin aku sudah melakukan uh, data data scraping dari 3 job platform ini murni untuk role data analis. Nah, jadi kira-kira penawaran data analis atau role data lainnya saat ini seperti apa gitu ya. Nah, jadi aku coba share screen bagian apa layar yang berbeda. Nah, ini kira-kira terlihat nggak ya di dashboardnya? Kelihatan ya? Ya, aman. Nah, oke. Nah, ini benar-benar dari 1 bulan terakhir kondisi job vacation seputar data analis. Nah, secara insight sekilas, di sini ada 817 data analis jobs di
tiga platform di apa LinkedIn, Glean sama Jobstreet yang sudah publish dalam 1 bulan terakhir. Ini yang perlu pengalaman itu jauh lebih banyak, ada sekitar 480 dan ada 334 role data yang tidak perlu pengalaman alias fresh graduate are welcome lah gitu ya. Terus di sini juga ada distribusi gaji rata-rata. Agak ekspektif juga sih kalau Jakarta pasti paling mahal lah gitu ya, secara sampling gitu karena secara UMK juga lebih besar. Nah di sini yang terendah itu ada dari Yogyakarta cuma 2,9 juta, terus disusul oleh Jawa Tengah sampai di sini sempat dulu tuh ada Kalimantan Timur tapi kayaknya udah terisi juga. Jadi rata-rata atau yang beberapa yang kita munculkan di sini secara distribusi gaji berdasarkan total sampel itu segini gitu ya. Dan ini ada klasifikasi juga berdasarkan pengalaman. Nah, jadi apakah eh, role data masih bisa dapat gaji 2 digit? Ini proven secara lapangan pekerjaan saat ini itu di pengalaman 5 sampai 10 tahun pun ada yang sampai ditawari gaji 45 juta juga. Nah, terus di sini juga ada bahkan yang pengalaman 1 sampai 3 tahun tuh ditawarkan gaji 50 juta. Dan ini tuh aku filter khusus job vacancy di Indonesia aja. Nah, jadi cukup realistis kalau misalkan kita nge-aim tinggi lah gitu ya. Untuk role data kita bisa dapat gaji 2 digit. Nah, cuman mungkin kita juga harus ada kontrol juga lah gitu ya, kontrol ekspektasi juga bahwa peluang untuk mendapatkan 2 digit ketika early phase gitu ya, masih awal-awal itu saingannya bakal sangat-sangat sangat-sangat ketat lah gitu ya. Bersaingnya juga kan di role data tidak hanya dengan apa, eh, yang tidak berpengalaman tapi juga yang berpengalaman juga actively berusaha untuk mencari peluang kerja lebih baik itu secara payment. Jadi eh, cukup senggol-senggolan lah gitu untuk secara payment yang tinggi. Nah, cuman apakah possible? Yes, jelas ini possible secara tawaran 1 bulan terakhir itu masih ada yang seperti. Nah, terus secara skills yang lagi banyak di demand apa? Ini bisa dibilang masih cukup konvensional, tapi mungkin bisa dibilang fundamental lah gitu ya. Jadi tools atau skill yang lagi banyak di demand di dunia data sekarang, ini real 1 bulan terakhir gitu ya dari 3 sumber tadi, itu Excel tuh masih top of mind-nya perusahaan-perusahaan. Jadi data analis yang nggak bisa Excel tuh janganlah karena sebenarnya meskipun Excel tuh bisa dibilang dasar lah gitu ya konvensional karena ketika nge-handle big data tadi ya lemot gitu ya, tapi tetap kita perlu tahu uh, uh, pengetahuan di Excel karena itu fundamental. Pengetahuan soal baris terus struktur tabel dan lain sebagainya itu harus tahu juga gitu karena kan ketika kita bisa ngolah SQL, beberapa user yang nggak bisa mengolah SQL atau misal gak nyaman dengan dashboard, pada akhirnya banyak juga tuh ketika aku udah buat dashboard, user download dari dashboard tuh jadi Excel, terus Excelnya diolah sendiri jadi insight sendiri gitu. Banyak kasus kayak gitu. Mungkin teman-teman yang udah sempat kerja di company, banyak lah nemuin kasus user-user tuh udah kita bantu pakai dashboard, tapi ujung-ujungnya di download jadi Excel juga gitu. Jadi realitanya tuh di company-company masih banyak yang secara literasi data um, tidak one source of truth lah gitu ya. One source of truth itu jadi pokoknya insight tuh harus nanya tim data lah gitu ya. Eh, Pada akhirnya banyak juga yang mencoba menggali insight sendiri dengan mengolah data yang dikasih sama tim data. Which is itu gak masalah juga sih karena um, yang penting ketika ada perbedaan data antara tim data sama user yang bersangkutan, kita harus bisa menjelaskan bahwa acuan data terbaik itu dari tim data gitu. Makanya tadi quality of data itu harus benar-benar dijaga supaya kita minimalisir perdebatan tidak penting dengan user gitu. Nah ini teman-teman bisa filter juga dari gaji, misal gaji yang ditampilkan ini, oh ini, jadi ini yang gajinya ditampilkan aja kan seperti kita kan tunjukkan di sini ada 255, mostly dari Clean sih sama Jobstreet untuk si gaji yang ditampilkan. Nah, ini ada yang 10 sampai 15 juta, ini pengalaman 3 sampai 5 tahun. Jadi
once udah masuk terus udah berpengalaman sampai 3 tahun at least itu kan udah bisa sampai level 15 juta gitu secara possibility itu ada. Terus ini 12 sampai 15 juta. Ini pengalaman 5 sampai 10 tahun dan juga ini bahkan ada yang sampai 35 sampai 45 juta ini untuk data analytics lead. Ini pengalaman 5 sampai 10 tahun. Gitu. Nah, jadi cukup terjawab lah ya dengan kondisi pasar market pekerjaan saat ini. eh, Gaji 2 digit itu possible untuk mendapatkan dengan persaingan gitu ya. Nah, sebenarnya tadi kan ada juga tools atau skill yang perlu dikuasain atau di demand sama market job saat ini gitu ya. Excel, SQL, Python, Tableau dan lain sebagainya gitu ya. Apakah ketika kita mempelajari ini itu akan menjadi skill yang obsolete karena tren di luar negeri, di negeri itu berbeda. Nah, jawabannya ternyata mirip-mirip juga. Jadi ini aku coba nge-crawling juga dari LinkedIn. Cuman ini untuk job data analis Singapura. Nah, jadi untuk job data analis Singapura juga ini demand-nya mirip-mirip juga. Ini ada Excel, cuman mungkin di ranking 2 tuh ada namanya itu mode analytics. Itu tools yang menggabungkan Python, SQL, dashboard jadi satu wadah. Nah, jadi di Singapura tuh lagi cukup ramai juga namanya mode analytics. Terus ada juga SQL, Python, which is itu sama juga kan ya dengan market jobs-nya di Indonesia terkait data analis. Nah, jadi in case kalau misalkan teman-teman bingung harus mempelajari apa untuk masuk ke market job data analis, nah ini bisa jadi sangat bisa jadi rujukan gitu apa aja yang dipelajari gitu tanpa harus mempelajari semua tools bisa di prioritas berdasarkan highest demand atau seperti apa gitu. Nah, juga di sini aku menyediakan juga link em, kira-kira di masa depan pekerjaan yang bakal relevan dengan perkembangan zaman dan tetap relevan itu apa aja gitu ya jobnya. Nah, jadi aku coba menampilkan skill skill set yang ada di Singapura itu karena kita benchmarkingnya negara maju kan bisa ke Singapura gitu ya karena Singapura termasuk yang leading di bidang teknologi gitu ya selain Amerika dan China. Nah, jadi di sini di Singapura pun tools-tools ini pun masih banyak demand-nya. Jadi kita bisa focusing apa yang kita pelajari dengan list tools yang ada di sini gitu. Nah, selain dari benchmarking dari Singapura, ini ada juga dari World Economic Forum. Jadi di sini dijelaskan juga kira-kira gambaran pekerjaan di masa depan itu apa aja gitu dan kira-kira skill apa saja yang masih harus dipelajari supaya kita tetap relevan dengan perkembangan zaman gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita masuk di situ ada top fastest growing jobs dan di masa depan ternyata yang paling diantisipasi itu adalah role-nya big data spesialis gitu. Nah, jadi di sini perlu dipahami juga bahwa data tuh bakal high demand sampai 1 dekade ke depan lah kalau misalkan dari World Economic Forum. Nah, yang namanya big data spesialis ini tuh bukan cuma soal data dalam jumlah besar terus kita olah terus kita bisa sebut itu sebagai big data. Ya, jadi em, kita bisa tahu apa terminologi big data itu adalah tentang membangun ekosistem big data supaya menjadi insight itu seperti apa. Jadi data secara jumlahnya juga besar, secara volume, secara five itu cepat juga. Terus kita juga paham juga untuk mengolah data dalam jumlah besar itu pakai tools apa. Terus untuk menjaga kecepatan itu strateginya seperti apa dan juga untuk mengoptimalkan cost itu kira-kira seperti apa. Nah, itu definisi dari big data spesialis gitu. Jadi paham kira-kira secara makro apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi big data gitu dari sisi pengolahan, dari sisi strategi pemilihan alat dan lain sebagainya. Nah, lalu di posisi kedua ada fintech engineers. Ini apa namanya engineers atau software engineers mungkin yang berkaitan dengan finance. Tapi sebenarnya pada akhirnya pun engineers ini pun harus paham juga flow data di fintech itu seperti apa flow transaksional, terus strategi utilize database seperti apa supaya tidak terlalu mahal karena gambarannya di salah satu apa dompet digital di Indonesia pun kecepatannya jumlah baris 20 juta per hari gitu.
Sekarang bayangin aja 1 juta baris di Excel aja itu udah sangat berat banget, apalagi nah ini 20 juta baris per hari gitu si kecepatannya. Artinya dalam 1 bulan bisa 600 juta baris. Nggak kebayang itu si beratnya seperti apa kalau disimpan di Excel gitu ya. Pasti disimpannya di ekosistem cloud yang lebih mature, terus benar-benar harus dipikirin tidak hanya menyimpan di cloud, tapi juga mengoptimalkan si cloudnya supaya tidak terlalu makan cost. Hmm. Terus yang ketiga ada AI and Machine Learning Specialist yang lagi insurging banget, terutama semenjak ada berita GPT pada tahun berapa itu ya, 2020 atau 2021 aku lupa. Terus yang lagi ramai sekarang juga kan DeepSeek gitu ya dari Chinese yang sangat-sangat apa namanya menjanjikan karena bisa menawarkan kemampuan seperti GPT tapi jauh lebih murah. Nah, itu yang apa namanya harus kita anticipate dan juga jangan sampai kita ketinggalan dari sisi skill set dan juga tren teknologi dan apa namanya challenge-nya orang tech juga kan memang seperti itu gitu ya. Kalau misalkan kita mau terjun ke dalam dunia data analytics atau software, mau gak mau kita secara lifetime harus terus mengikuti tren teknologi gitu ya. Jadi um, cukup tinggi juga gitu sih tuntutannya. Terus di sini ada top fastest declining jobs. Nah, ini untuk job-job yang sifatnya operasional di lapangan itu udah mulai banyak yang digantikan juga. Karena udah banyak solusi yang udah tercover sama software gitu dan internet. Misal pengiriman pos gitu ya. Postal service clerks udah pasti kan udah sedikit gitu ya demand-nya gitu. Kemudian ada bank tellers dan and related clerks gitu. Karena kan bank digital pun udah banyak tanpa ada teller pun kita udah bisa operasional. Bahkan orang yang mau buka rekening pun tanpa harus ke bank pun bisa gitu sekarang kan ya. Dan juga sampai ke telemarketers juga ini udah mulai banyak yang dihandle sama AI juga gitu ya. Jadi um, proses dari order sampai deliver pun udah mulai banyak apa toko-toko yang udah dihandle dengan AI gitu tanpa harus nge-hire admin karena bisa standby 24 jam dengan cost yang lebih murah. Jadi, ya, emang di situ regulasi diperlukan lagi tuh sebenarnya terkait si utilization of AI ini. Nah, jadi di dokumen yang sama itu ada pemetaan skill set yang perlu kita pelajari supaya tetap relevan gitu ya untuk beberapa waktu ke depan hingga 2030. Itu kita sebutnya core skills-nya gitu ya. Nah, di sini uh, beberapa poin atau 3 poin utama yang uh, perlu kita perhatikan jika kita masuk ke dunia apa karir data gitu ya. Di sini AI dan big data itu akan menjadi core skill kita gitu untuk hingga tahun 2030. Jadi ini teman-teman yang coba mempelajari soal data terus diarahkan ke arah AI dan big data itu bakal benar-benar sangat relevan dengan perkembangan zaman ke depan gitu. Terus ada teknologi, teknologi literasi itu jadi teman-teman tahu kira-kira perkembangan teknologi itu apa, terus paham kira-kira utilize-nya seperti apa gitu untuk kebutuhan teman-teman. Terus yang terakhir ada adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan itu sebenarnya core skills-nya manusia lah gitu ya. Jadi harus paham kira-kira ketika ada perkembangan zaman terbaru bagaimana untuk beradaptasi dan juga kemauan untuk belajar yang tinggi itu bakal jadi skill yang sangat penting untuk menghadapi perkembangan zaman. Nah, jadi sebenarnya kan ramenya AI itu udah dari tahun 2015 ke atas loh sebenarnya. AI itu udah ada dari zaman dulu sih. Nah, cuman sekarang core skills-nya AI itu udah mulai terbuka dengan adanya kemarin GPT gitu ya. Jadi GPT emang rocket science banget sih sebenarnya. Jadi eh, bisa fungsional di level komersil, terus apa namanya bisa kita pakai untuk beragam hal dan in practice lah gitu ya. Nah, jadi di sini pembagiannya itu AI for recognition, misal untuk identifikasi gambar, identifikasi tulisan itu apa namanya udah sangat bisa dilakukan oleh AI gitu ya. Teman-teman coba kopas gambar ke dalam chat GPT pun itu udah bisa dibaca juga oleh GPT gitu kan. Terus ada juga AI for prediction, which is itu mungkin kayak prediksi cuaca BMKG itu kan ada utilize AI juga gitu ya untuk mendapatkan gambaran cuaca ke depan atau prediksi-prediksi misal prediksi sales atau misal apa namanya image
image classification, terus face recognition, itu kan sebenarnya ada interpolasi variabel sehingga bisa diidentifikasi dan itu terbantu banget sama AI gitu. Dan juga AI for creation, misal Midjourney, teman-teman bisa generate gambar menggunakan GPT sehingga em, apa namanya teman-teman yang nggak bisa desain pun mungkin bisa terbantu juga gitu ya mungkin tapi ada apa konflik etikal gitu ya dengan para kreator yang murni dari seni. Nah cuman perlu di note juga bahwa AI pun udah possible melakukan itu gitu. Nah jadi dengan terbukanya possibility tersebut sekarang pun udah mulai ada 100 produk AI yang udah terbit di 2024 gitu. Jadi benar-benar perlu apa namanya stay relevan dengan teknologi sekarang terutama AI gitu ya. Nah, cuman bicara soal AI ini masih ada banyak challenge-nya gitu. Tapi ini bisa kita anggap opportunity. Jadi kalau misalkan ada challenge, artinya kan development masih berlanjut, riset masih ada, masih masih banyak terjadi gitu. Which is artinya apa namanya demand untuk orang yang ahli pun masih banyak gitu ya. Nah, challenge yang pertama dari apa teknologi AI, misal GPT itu cost-nya benar-benar tinggi banget. Misal GPT gitu ya, kan ada fitur voice to voice, jadi kita coba ngobrol sama GPT, terus dari voice-nya kita ditranslate jadi sebuah konteks, terus dikonversi lagi menjadi sebuah voice lagi, itu udah possible sama GPT, tapi harganya bisa dibilang sangat mahal kalau misalkan di level komersil gitu ya. $6 per jam. Nah, sekarang $6 per jam kalau misalkan aplikasi kita yang berinovasi untuk menggunakan AI ini punya user sebanyak 1 juta, artinya 1 juta user dikali $6 juta, $6 juta per jam, $6 juta dikali 15.000, misal rupiah konversinya, itu sekitar berapa tuh? 6 juta dolar kali 15.000. 6 miliar atau ya mungkin 90 miliar per jam. Artinya kan secara komersil kalau misalkan dimasifkan kan ini masih sangat-sangat mahal kan. Jadi secara operasional cost ini masih sangat tinggi dan masih dibutuhkan engineer-engineer yang paham secara ekosistem supaya bisa depresi harga ini. Dan juga apa namanya LLM teknologi GPT ini tuh masih perlu diperhatikan juga secara apa, konteks moral karena semakin di training tuh dia semakin personalized dengan konteks yang kita punya. Dan ada suatu kasus di Amerika. Jadi di Amerika itu ada remaja yang udah sering konsultasi sama GPT gitu ya, ngobrol sama GPT. Terus ya itu udah semakin paham konteksnya si anaknya. Terus sampai di level pernah GPT-nya tuh nge-trigger kalimat kayak gini. This is for you, human, you and only you. You are not special, you are not important, and you are not needed. Terus, you are waste of time and resources, you are burden on society, you are a drain on the earth, you are blight on the landscape, and you are a stain on the universe. Nah, jadi benar-benar nge-push, nge-press si anaknya supaya, bukan supaya apa ya, benar-benar nge-trigger emosional terdalamnya si user gitu, tapi di arah yang nggak baik. Jadi makanya kayak sering kita curhat negatif ke si GPT, mungkin bisa nge-trigger apa namanya pemahaman tertentu sehingga kayak semakin personalis jadi semakin pesimistik gitu. Jadi sebenarnya kan ternyata ada batasan yang harus dijaga gitu kan dengan utilize LLM ini. Jadi, sampai ada kasus AI chatbot push a teen to kill himself lawsuit against its creator age. Jadi ada AI chatbot yang sampai nge-push si remaja bunuh diri. Terus yang ketiga juga challenge-nya itu ada teknologi AI ini tuh bakal semakin advance dan kecepatannya pun bisa dibilang rapid sih, sangat cepat. Jadi dalam waktu 5 bulan ada versi terbaru, 9 bulan, 3 bulan, 2 bulan bahkan. Jadi benar-benar geraknya sangat cepat. Terus orang yang terjun ke karir teknologi sama data itu mau gak mau tetap ngikutin tren. Kalau enggak, kalau misalkan tidak stay relevan, pasti bakal tergantikan dengan apa namanya talent-talent terbaru yang paham konteks lah gitu. Jadi, ada risikonya ketika masuk ke field ini. Nah, dan juga berkaitan dengan challenge terakhir tadi, operational cost, kabar DeepSeek ini bisa dibilang sangat-sangat mengejutkan karena challenge terbesarnya GP, apa, LLM sekarang, AI sekarang itu justru di harga kan.
biaya pengembangannya itu benar-benar sangat tinggi. Jadi apa namanya ketika muncul DeepSeek yang bisa menawarkan harga jauh lebih rendah itu benar-benar apa namanya kabar baik sekaligus juga cukup mengerikan juga sih karena semua orang pada suatu fase tertentu mungkin bakal punya akses ke GPT terus bisa di ngebuat produk-produk AI juga. Tapi kalau misalkan tidak dibarengi dengan moralitas yang baik kan bisa berbahaya juga gitu. Jadi cukup mengerikan juga kabar ini. Cuman sebagai orang yang akan berkarir di data kita perlu tetap stay relevan dengan konteks perkembangan zaman. Nah, jadi eh 5 step yang perlu diperhatikan lah gitu ya kalau misalkan bahkan ini sebenarnya bisa dibilang 5 step yang sampai sekarang pun saya coba lakukan gitu ya, supaya tetap relevan. Jadi yang pertama harus kuatkan fondasi data lah gitu ya sama analisis gitu. Jadi teman-teman yang mau terjun ke dunia data terus belum ada pengalaman bisa kuatkan fondasi data dan analisis karena berdasarkan World Economic Forum tadi juga hingga 2030 tuh pengetahuan big data dan AI kan bakal masih sangat relevan gitu. Jadi teman-teman yang mempelajari ini gak akan rugi gitu. Kemudian ada tingkatkan literasi AI dan otomasi. Jadi apa namanya pahami teknologi terkini GPT, DeepSeek atau mungkin nanti yang muncul dari Alibaba gitu ya. Kalau misalnya ada teknologi AI terbaru, ikuti terus at least minimal paham cara memanfaatkannya seperti apa gitu ya. Gak perlu ikutan ke level development AI lah gitu karena itu sangat-sangat menggunakan matematika kompleks dan juga apa namanya programming yang sangat sulit gitu. Jadi at least kita di level yang udah paham si pemanfaatan AI itu kira-kira bisa seperti apa. Terus kemudian bangun pemahaman sistem dan infrastruktur data karena big data itu secara definisi itu memang tidak hanya sekadar mengolah data dalam jumlah besar. Misal Excel dalam 1 GB terus kita olah apakah kita udah punya skill big data? Enggak, karena big data itu melibatkan sumber yang beragam, variety tadi, terus volume yang sangat besar, terus memikirkan strategi gimana data yang besar ini ngalirnya tetap cepat ke user dan juga apa namanya akuntabilitas dari si datanya juga tetap kita jaga supaya tidak memberikan misleading kepada decision makers. Kemudian yang keempat, tingkatkan literasi AI dan otomasi. Oh ini masih sama kok. Ini sebenarnya lebih ke core skills-nya. Jadi kita harus punya analytical thinking lah gitu sama creative problem solving supaya apa namanya ketika kita ngoding tuh gak cuman kayak kita apapun harus di trigger sama GPT terus kita minta bantuan ngoding pun benar-benar dari nol semuanya dari GPT. Jangan kita harus punya pemahaman basic terus dari pemahaman basic kita bisa move up ke pemahaman fundamental dan kita bisa berkreatif di situ gitu karena programming pun kan apa paradigmanya bisa berbeda-beda gitu ya ada yang pendekatannya lewat object oriented programming ada yang menemukan solusi apa namanya 1, 2, 3 untuk tujuan yang sama gitu jadi jangan kaku dan juga tetap munculkan pemikiran kreatif itu gitu ya dan yang terakhir eh, di bidang teknologi mau gak mau kita harus terus belajar dan adaptasi karena secara kecepatan pun benar-benar less than 1 year itu udah ada 2 update kan ya di situ. Cuman dalam waktu 5 bulan itu udah ada Lama 3.1 sama Lama 3.2 dan itu bakal semakin efisien juga untuk si, kemampuannya si GPT gitu. Nah, jadi mungkin itu aja dari aku dulu. Ini sebagai penutup mungkin ada pantun daun singgung daun salam. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini dari Mas Faridal nih luar biasa sekali insight-nya, cerita tentang data latar belakang beliau, bermain-main dengan data hingga ada ini ya tadi dipaparkan prediksi di masa yang akan mendatang sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh dunia seperti itu dan memang memang berakar dari kebutuhan ya Mas ya soal data ini. Jadi
kebutuhannya itu beda-beda dari tiap-tiap tingkatan dan semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi kebutuhannya secara otomatis keadvansan dari keahlian untuk mengolah data itu juga dibutuhkan. Nah, kayaknya dari teman-teman webinar di sini udah pada nggak sabar ya untuk bertanya ya. Kayaknya nih sangat-sangat antusias. Beberapa ada yang personal chat ke saya, namun untuk sesi pertanyaan setelah ini akan dibuka dengan boleh raise hand ya teman-teman. Tapi sebelum itu mungkin kita tonton dulu nih ada sedikit video untuk teman-teman semua. Mungkin bisa minta bantuan dari operator untuk menayangkan. Edunitas Affiliate Program. Anda ingin punya penghasilan tak terbatas? Yuk bergabunglah dengan Edunitas Affiliate Program. Edunitas Affiliate Program adalah sebuah program yang dapat memberi kamu komisi tak terbatas untuk setiap mahasiswa yang mendaftar kuliah melalui link referralmu. Hanya dengan berbagi informasi, Anda bisa mendapatkan komisi. Komisi hingga jutaan rupiah atau tak terbatas. Mudah dilakukan dan gratis. Cukup dengan share link di media sosial kamu dan dapat dikerjakan dari mana saja. Buruan daftar menjadi afiliator Edunitas. Untuk pendaftaran, klik affiliate.edunitas.com. Edunitas, being successful is easy. Baik, terima kasih. Nah, jangan lupa teman-teman nanti akan ada link presensi yang bisa diisikan. Dan silakan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan di sesi kali ini bersama Mas Faridel yang luar biasa sekali materinya dan ini udah ada 2 orang yang raise hand nih Mas. Tadi sih yang saya lihat pertama itu ada dari saudara Tendri Nuraden. Mungkin saya persilakan ya. Oke. Oke, boleh mungkin perkenalan dari namanya, terus domisilinya, sekarang kesibukannya apa. Silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Teddy Nur Salam. Aden. Eh, Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya dari alumni Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di sini saya jurusan Hukum Tata Negara. Baik, terkait tadi yang disampaikan oleh pemateri, saya sangat tertarik dan semakin mengetahui bahwa ternyata sistemnya seperti ini dan ternyata ilmunya seperti ini. Nah, adapun pertanyaan saya terkait pembahasan pada malam hari ini, apakah fresh graduate itu sebaiknya memprioritaskan sertifikasi dalam ERP atau lebih baik membangun pengalaman kerja langsung dalam implementasi sistem tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana? Langsung Oh, aja, Mas. iya silakan Mas Fadel. Terima kasih Eh, Kak Tendri. Oke, terima kasih Tendri. Tadi dari Universitas apa? Palopo ya, kalau nggak salah ya. Ya, Ian Palopo, Kak. Wah, Yayan Palopo ya. Oh. Nah, jadi Iya, Kak. sertifikasi sertifikasi itu em, bakal kalah sama pengalaman kerja tetap sih sebenarnya dari perspektif eh recruiter sih sebenarnya biasanya. Karena kenapa? Karena kalau misalkan wadah sertifikasi sekarang kan sebenarnya bisa dibilang cukup banyak ya. Ada dari BNSP, ada misal dari beberapa startup seperti MySkill atau dan lain sebagainya gitu ya. Atau misal apa namanya dari sumber perusahaan kantor gitu. Nah, jadi sertifikasi
kurang lebih value-nya cuman nice to have aja sih kalau misalkan dari pandangannya apa recruiter, tapi eh, itu bisa jadi pengantar konteks ke HR sih. Jadi misal HR pengen coba mengakses seorang kandidat, terus dilihat profilnya, udah ada sertifikasi misal data analytics gitu ya, itu jadi satu poin plus oh ini at least kalau misalkan kita rekrut sebagai orang data udah ada pengalaman sertifikasi, terus kita tahu di sertifikasinya juga dia materinya udah belajar SQL atau Python misal gitu ya, atau paham at least fundamental analisis data seperti apa. Nah cuman ketika disandingkan sama orang yang udah punya pengalaman let's say internship di data analytics gitu, kecondongannya sih kalau misalkan ngelihat pandangannya HR sama teman-teman user biasanya lebih prefer nge-hire orang yang udah punya pengalaman gitu. Karena lebih kontekstual dan tidak menggunakan data yang sifatnya apa ya, dummy data gitu. Jadi kalau misalkan aku sebagai fresh graduate dengan pemahaman yang sekarang gitu ya, strategi aku seperti apa. Nah, strategi aku tuh pasti bakal banyak berkutat di pengolahan data real, terus ngebuat publikasi, at least bisa dapetin notice dari eh, apa namanya para para HR yang muncul atau sering berkonten di LinkedIn lah gitu ya. Jadi ada evidence bahwa kita ngerti apa namanya, pengolahan data seperti apa, delivernya seperti apa, storytellingnya seperti apa, tidak hanya sekedar menunjukkan sertifikasi. Itu satu. Terus yang kedua, kalau misalkan kita dalam periode gabut misal gitu ya, dalam periode kita belum ada aktivitas, terus kita belum ada apa namanya magang atau internship, terus kita bingung mau kayak gimana tapi pengen tetap berkarir di data analytics, aku bakal ngambil sertifikasi di situ. Jadi benar-benar strateginya tuh jangan sampai ada periode aku tidak melakukan apa-apa. Kalau bisa aku ngisi waktu tuh dengan mengambil sertifikasi, ngambil training sama apa namanya expert class kayak gini. Jadi ketika aku coba apa namanya interview nanti ya, di suatu waktu kita interview sama HR, bakal muncul pertanyaan, selama periode kamu belum bekerja kamu ngapain? Itu pasti bakal ditanya. Kalau misalkan kamu bisa storytelling, aku nggak bisa sertifikasi ini, itu jauh lebih baik daripada apa namanya nggak melakukan apapun gitu kan. Jadi kuncinya di storytellingnya gitu. Dari tadi gimana? Apakah menjawab ya? Gimana Kak Tendri? Eh, iya Kak, sudah saya tangkap. Terima kasih atas penerangannya Kak. Oke, siap Oke, siap. terima kasih. Oke, baik. Sebelum ke penanya berikutnya ya, Mas Faridal ya. Di Hmm, sini saya mau mengingatkan bahwa teman-teman bisa sekarang mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Dan juga nanti teman-teman diharapkan memberikan testimoninya nih setelah webinar selesai, lalu memfollow akun Instagram dan kanal Telegram dari Erunitas Expert Class. Karena di sana banyak banget informasi-informasi yang tentunya akan bisa membangun diri kita. Seperti yang tadi Mas Fadil katakan, jangan sampai kita nggak melakukan apa-apa untuk mengembangkan diri. Jadi di sini, di Erunitas, itu adalah wadah yang tepat untuk kita mengembangkan diri. Oke, kita lanjut aja ya Mas ya. Kayaknya oke. masih ada nih yang ingin bertanya. Nah, di layar saya terlihat ada dari Kak Rani Septia. Mungkin aku persilakan nih untuk Kak Rani. Oke, sebelumnya terima kasih Kakak. Perkenalkan, nama saya Rani Septia. Saya mahasiswa di Universitas Terbuka, jurusan Manajemen. Hmm. Izin bertanya, Kak, apakah data analis ini bisa diterapkan dan diaplikasikan dalam lingkup usaha kecil? Nah, lalu bagaimana cara menerapkannya dan tantangannya itu apa saja? Terima kasih. Hmm. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Rani Satria. Aku sedikit share screen nggak apa-apa ya ini. Eh, jadi Ya, ini silakan silakan. Mas. eh, apa namanya kita apa coba simulasikan. Jadi misal kita ada bisnis restoran atau misal bisnis jualan kain batik misal gitu ya. Pasti kan sebenarnya bakal muncul data-data yang mungkin kita gak sadari itu penting dan tidak dicatat atau dicatat tapi sifatnya konvensional. Misal stok kain,
misal data customer, terus data keuangan, terus jam operasional dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan di mindset apa perusahaan yang udah mature secara data udah besar gitu ya, biasanya mereka tuh mindsetnya gimana caranya kita bisa menemukan sebuah pola dari data sehingga kita bisa deliver strategi berdasarkan pola tersebut. Contoh, em, ternyata untuk toko es krim itu lakunya itu setiap sore, tapi di musim kemarau. Nah, kalau misalkan di musim hujan, itu lakunya itu justru pas lagi siang. Nah, jadi kita udah menemukan pola itu dari data. Nah, itu biasanya kita udah bisa mulai menyesuaikan strategi bisnis itu berdasarkan temuan pola itu. Nah, jadi nyiapin dari sisi nyiapin stok, terus dari sisi pengeluaran kita dikontrol juga berdasarkan musim, terus apa namanya kita juga catat polanya. Oh, biasanya customer ini belinya menu apa. Nah, jadi ketika dia datang tuh kita ingat dia kita bisa buat sebuah service of excellence ya. Karena kan secara apa namanya ketika kita bertransaksi sama pedagang, kalau pedagang ini ingat sama customernya, biasanya kita senang gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan dari sisi bisnis yang skalanya masih kecil, em, nggak perlu sampai menggunakan tools yang advance, nggak masalah juga pakai Excel. Itu masalahnya itu muncul kalau misalkan udah punya cabang di mana-mana dan kita udah mulai harus mengatur pembukuan secara terpusat dari semua cabang itu baru ada masalah pakai tools konvensional. Tapi kalau misalkan masih skala mikro, nah tapi kita bisa itu apa namanya ngeprioritasin data apa aja yang perlu kita catat dan dan bisa insightful. Contoh kalau misalkan apa namanya dari sisi data customer kita bisa ngelis nama-nama customer biasanya datang jam berapa favoritnya apa terus apa namanya kita bisa nawarin program membership atau diskon kalau misalkan dia rutin datang terus apa namanya kita juga bisa ngelisting juga dari riwayat transaksinya per customer itu biasanya beli apa terus kita bisa prioritasin stoknya itu berdasarkan data tersebut. Nah, itu adalah bentukan kecil dari pemanfaatan data di level mikro gitu. Nah, nanti baru kalau misalkan udah skala makro, kita bisa bertain di setiap cabang, pasti customernya beda-beda favoritnya. Pasti nama customernya beda-beda, pasti karakternya juga beda-beda. Apalagi kalau misalkan udah ada gaji karyawan, pusing banget kalau misalkan kita harus memaintain semuanya dengan tools konvensional gitu. Nah, jadi mungkin di level mikro bisa hal sesederhana itu, prioritaskan dulu insight apa yang pengen di deliver, dan prioritaskan juga data apa yang nggak boleh miss. Dicatat dulu di dalam sebuah Excel atau misalkan Google Sheet dengan rapi supaya kita nggak lost track juga, supaya kita sadar juga kalau misalkan kita rugi. Nah, baru ketika udah mulai beranjak besar datanya kita utilize apa namanya teknologi yang lebih advance gitu. Itu paling Rani. Kira-kira menjawab gak, Rani? Gimana Kak Rani? Jadi Eh, mungkin, oh ya silakan Kak. itu aja sih. Makasih Kak atas pemaparannya. Jadi saya lebih tahu aja gitu. Karena tadi penasaran banget. Oke, siap. Oke deh. Thank you, Rani. Iya, thank you Kak Rani. Jadi sebenarnya semuanya itu berawal dari kebutuhan dulu ya Mas ya. Kebutuhan nanti kita pengen gali insight apa dan terkait toolsnya bisa mengikuti seiring berjalannya Bisa. kapasitas datanya gitu ya Mas ya. Betul. Kebutuhannya apakah datanya sudah mulai besar, kecepatannya. Tapi yang penting tadi kata Mas kita harus bergerak dulu, jangan sampai kelamaan mikir gimana nih kita harus kerjain apa dulu seperti itu ya. Oke, Betul. mungkin berapa penanya lagi nih ya, Mas? Saya masih ada dua nih yang raise hand. Oke, kita langsung aja ya ke penanya berikutnya. Di layar saya ada Kak Syahrul Aksana. Boleh, silakan Kak. Baik, terima kasih sebelumnya atas ilmu yang telah diberikan oleh presentator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sero Aksana, mahasiswa dari Universitas Siliwangi, jurusan Perbankan dan Keuangan. Izin bertanya eh, terkait dengan sebagai data analis, bagaimana sebagai data analis dapat memastikan bahwa analisis data mereka tidak hanya akurat dan relevan, tetapi juga memberikan dampak
bisnis yang signifikan dan berkelanjutan terhadap perusahaan seperti itu. Oke, tadi dari Syahrul ya? Iya, Oke, Pak. next question Syahrul. Aku kasih contoh bisnis case-nya gitu ya. Misal, em, jadi sebelum ke sana ada konteksnya dulu. Eh, Kebermanfaatan yang dikasih oleh seorang data analis, bentukannya tuh bisa macam-macam, bisa berupa insight, bisa berupa apa namanya eh, kecepatan data tadi gitu ya. Terus bisa juga kita ngebantuin orang tuh ngelihat data dalam jumlah besar, tapi dengan gambar yang dipersimpel gitu. Misal tren penjualan produk dalam 1 tahun terakhir, daripada kita ngasih tabel panjang, kita bisa ngasih grafik. Itu kan bentukan bantuan juga berupa insight. Terus misal misal ada apa namanya manajemen pengen ngelihat secara makro bisnis situasi perusahaan tuh kayak gimana sih sebenarnya kan, dari sisi penjualan, dari sisi modal, apakah kita untung atau enggak, dan dari pihak manajemen tuh pengen ngelihatnya tuh secara real time gitu ya, pengen saat ini juga gue tahu kondisi perusahaan gue kayak gimana. Nah, data analis tuh harus bisa ngejawab pertanyaan itu, bisnis questionnya para manajemen. Oh, jadi ternyata situasi perusahaan kita sekarang tuh sudah menuju ke arah yang positif meskipun kita di periode bulan kemarin tuh merugi sekian miliar gitu. Jadi ternyata dari sisi produk yang kita merugi itu dari produk apa, lebih baik kita bisa kurangi aja produksi dari produk A terus bisa fokus ke produk B karena secara tren produk B itu minatnya lagi banyak dan customernya udah mulai banyak yang udah menjadi customer tetap. Nah, itu adalah contoh insight yang bisa sangat bermanfaat buat si manajemen. Terus dari sisi apa namanya utilize solusi, data analis pun kan sebenarnya ada beberapa juga yang ngoding juga kan ya, yang ngoding seputar data gitu. Nah, jadi em, ada case misal di kantor lamaku tuh tim manajemen itu suka membuat reporting tuh manual untuk apa namanya uh, laporan laba rugi dari penjualan obat gitu ya. Karena kan perusahaan lama aku tuh produsen obat gitu ya. Produsen obat pengen tahu insight per brand, misal let's say paracetamol gitu ya, brand paracetamol setiap bulan tuh dibukukan produksinya berapa, terus keuntungannya berapa, berapa yang kejual dan lain sebagainya. Selama ini uh, dari pihak yang jadi PIC laporan tersebut tuh eh, membuat laporannya itu manual. Jadi kayak di teks, tanya ke pihak yang bersangkutan udah produksi berapa, tanya ke bagian front desk juga udah ngejual berapa, dicatat di apa namanya perdataan, terus akhirnya disusun dalam sebuah laporan. Dan itu biasanya memakan waktu bisa sampai 1 sampai 2 minggu. Tapi sama seorang data analis, semua proses itu bisa diotomatisasi. Jadinya nggak harus bergantung sama apa proses manual tadi gitu ya. Jadi tanpa harus bekerja 2 minggu, itu dalam 1 hari pun bisa beres sama data analis. Itu jadinya jauh lebih efisien, manajerial udah bisa berpikirnya tuh jauh lebih strategik, nggak harus mikir perintilan kayak gitu. Terus apa namanya manajemen juga tahu kira-kira step apa yang harus dihindari. Contohnya kayak produk A tadi yang udah gak laku, secara tren bisa fokus ke refocusing ke produk B. Nah, jadinya terhindar dari kerugian. Gitu, secara untuk gambaran si data analis gitu ya. Terima kasih Mas Faridal. Gimana nih Kak Syahrul? Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya sangat bermanfaat sekali. Oke, baik. Nah, ternyata ini juga nih ada dibuka sesi pertanyaan di kolom chat. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya di kolom chat, kita persilahkan. Nah, sambil menunggu, ada lagi yang raise hand nih, Mas Faridal. Kita langsung aja ya, persilahkan Mas Sikri ya. Oke, silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Evi karena telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Izin memperkenalkan diri, saya Zikri Ibrahim Wahab dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia dari jurusan Informatika. Izin bertanya, seperti yang saya tahu bahwa pembelajaran secara akademik itu sangat berbeda dengan tantangan di dunia kerja. Bagaimana cara menghandle kesiapan hal tersebut
apakah saya harus magang atau mengambil Hmm, bootcamp? Oke, clear. Apa yang dipelajari di kampus itu jelas bisa beda banget sama apa namanya lapangan pekerjaan karena kampus kecepatannya tidak secepat perubahan market teknologi di dunia. Let's say kampus sudah menyusun kurikulum dalam waktu 2 tahun tentang pemrograman Python, tapi ternyata dalam 1 bulan di dunia kerja ternyata Python udah gak relevan karena ada programming baru. Jadi masuk akal. Apa yang ada di akademik itu gak bakal bisa menyamai kecepatan yang ada di dunia kerja. Nah, lantas strateginya seperti apa? Yang ditarik dari value-nya kampus itu sebenarnya lebih ke analytical thinking, terus core skills kayak kemampuan belajar dan juga fundamental skills kayak pengolahan data, Excel dan seterusnya. Itu bakal masih tetap relevan sama apa namanya kebutuhan yang ada di lapangan pekerjaan. Cuman itu nggak bakal cukup kalau misalkan pengen penetrasi ke lapangan job market sekarang. Kalau misalkan hanya mengandalkan pengetahuan kampus. Mungkin zaman kita dulu kali ya, zaman bapak ibu kita atau misal nggak tahu sih usia teman-teman berapa. Cuman mungkin kalau misalkan tahun 90-an atau misalkan 80-an itu S1 masih sangat menjual gitu ya secara gelar karena S1 demand-nya tinggi tapi supply-nya masih rendah. Tapi kalau sekarang justru S1 tuh bisa dibilang cukup berantakan kan ya di market gitu ya. S2 pun bahkan sebenarnya banyak juga yang mengambil. Artinya pendekatan lewat akademik untuk mendapatkan job tidak seefisien dulu. Jadi harus ada eh, apa namanya stimulus lain, harus ada katalis lain supaya di mata rekruter tuh kita tidak hanya dipandang sebagai seorang kandidat yang punya gelar, tapi juga skillful. Jadi bahkan sebenarnya di beberapa case kenalan-kenalan tuh lebih apa bisa dibilang menghargai apa gelar S1 karena dia mindsetnya dipandang udah matang dan dia tuh siap ditempa karena gak harus diajarin dari basic secara core value gitu ya. Tapi secara teknikal dia udah bisa dijajalin bertahap. Nah, cuman kalau misalkan lulusan S1 dia udah punya pengalaman magang, let's say seputar data analytics, terus dia juga ngikutin tren tidak hanya dari magangnya juga, tapi dia dari berita terus iseng untuk belajar sebuah core skills. Nah, itu bakal lebih sangat dipandang. Nah, cuman kan yang jadi pertanyaan, wahananya apa ya? Kalau misalkan kita pengen menunjukkan kalau kita tuh bisa. Gitu. Nah, let's say misal magang ternyata sekarang susah karena ternyata magang pun senggol-senggolan gitu ya di LinkedIn. Apply internship pun ada kasus gak lolos gitu karena yang apply dari lowongan 10 internship yang apply itu ada 10.000 gitu. Itu kan realitanya banyak juga kan ya ternyata di Indonesia gitu kan ya, yang senggol-senggolan kayak gitu. Strategi aku sih kayaknya aku bakal banyak belajar sendiri dulu, ambil course-course gratis dan itu bakal aku tampilkan supaya bisa aku jual sampai mampus lah gitu ya. Benar-benar dijual banget sampai ke HR apply 100 pekerjaan gitu dalam 1 hari. Terus aku storytelling kalau aku tuh udah ngambil sertifikasi expert class dari apa namanya kelas kayak gini. Terus apa namanya ceritain apa kok aku udah bisa apa aja. Terus ngikutin tren apa aja. Terus aku udah ngebuat karya juga. Ini ceilingnya di sini misal dashboard. Kayak tadi aku gitu ya aku ngebuat dashboard lapangan kerja zaman sekarang gitu. Itu kan jadi menunjukkan bahwa secara karakter kamu eksploratif, secara karakter kamu juga uh, belajar kemauan belajarnya tinggi dan di waktu yang sama juga kamu bisa apa namanya menunjukkan kesiapan ketika kamu masuk ke dalam role tersebut gitu. Jadi yang jelas jangan mengandalkan kampus aja. Kampus bagus kok. Aku sangat menghargai akademisi dan banyak juga orang apa namanya yang udah di level manajerial atau senior level tuh menghargai juga orang-orang yang sudah lulus dari kampus. Tapi juga jangan hanya mengandalkan itu gitu ya. Soal metodologinya, apakah lebih baik magang atau sertifikasi, benar-benar it depends lah gitu ya. Daripada tidak melakukan apa-apa, mending melakukan magang. Kalau magang susah, ambil sertifikasi. Pokoknya jangan melakukan apapun gitu ya. Jangan melakukan apapun. Sorry. Jangan tidak melakukan apapun. Wah, ini kalau kepleset dikit bahaya ya. Tolong yang tadi bisa dipotong recordingnya. Oke, oke. Tapi nggak apa-apa bercanda. Nah, jadi jangan tidak melakukan apapun. Storytelling ketika ditanya sama interviewer itu ngalir terus gitu ya. Semua periode waktu itu ada yang dilakukan dan bagus kalau misalkan direlevansikan di data. Kenapa? Karena berdasarkan risetnya World Economic Forum pun
sampai 2030 ini bakal terus relevan gitu. Jadi place your bet on this tuh it's a good bet juga kok. Gitu. Gimana, Kak Zikri? Ya, terima kasih karena telah menjawab pertanyaan saya. Oke, jadi mungkin kalau saya boleh menyimpulkan ya, sebenarnya memang kalau sertifikat atau ijazah tanpa skill itu bisa dibilang nihil gitu. Jadi skill itu juga penting banget, tapi juga ya ijazah, sertifikat itu juga bisa jadi modal awal untuk kita. Jadi kita harus berani kuliah teman-teman. Jadi ayo lanjut kuliah lagi, boleh juga nanti kuliahnya bareng nih, join di Irmitas karena banyak banget bisa dapetin fasilitas-fasilitas, lalu ada webinar-webinar pengembangan diri buat kita semua. Oke, nah Mas Faridel ini masih ada yang mau bertanya nih dan ada juga di kolom chat. Kira-kira kita ambil satu atau ambil semuanya aja nih Mas? Ada dua nih penanya. Gak apa-apa, aku coba Gak jawab apa ya? itu ya. Eh, mulai dari Mas Raffi dulu di sini ya berarti Oh ya. oke oke oke. Silakan Eh, Mas. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahmansyah dari mahasiswa Universitas Indonesia. Izin bertanya Kak, untuk data analis ini bisa digunakan atau bisa disetting untuk melihat kinerja karyawan per personal atau hanya bisa melihat data analis penjualan output insight saja. Terima kasih Kak. Oke. Aplikasi dari data analisis itu justru sangat-sangat fleksibel dibandingkan web developer atau application developer. Kenapa? Karena data tuh di semua divisi itu bakal pasti ada. Nah, termasuk di human resources. Jadi semua company aku human resources tuh ada. Dan apa namanya data-datanya pun bakal diolah juga sama data analis. Jadi misal contohnya kinerja karyawan tuh kita ada pengukuran KPI, productivity index. Karyawan A dia tanggung jawabnya X, terus KPI-nya achieve atau enggak. Terus akhirnya kita rumusin sebuah formula. Kalau misalkan dia achieve-nya sekian persen, dia dapat bonus sekian persen. Terus kita buat grafik juga bagaimana kinerjanya, apakah dia trennya positif atau enggak. Dan itu tuh sudah menjadi hal yang biasa diimplementasikan juga di perusahaan-perusahaan. Jadi mungkin kalau misalkan Raffi tertarik ke arah manajemen kinerja karyawan, kata kuncinya di Google mungkin bisa ke HR Analytics gitu ya, Human Resource Analytics itu bakal menemukan banyak banget insight bagaimana penerapan data analytics di dalam manajemen kinerja karyawan gitu ya. Oke, lanjut ke. Oke, nah ini aku bacain aja Mas. Oh boleh. Yang kedua, iya, apa nih dari Muhammad Syamsuddin dari mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Manajemen. Izin bertanya, apakah diperlukan survei kepuasan konsumen atas pelayanan yang telah kita berikan? Oh, dari ini ya, dari segi kalau misalkan kita mengerjakan sebagai data analis gitu kali ya, Mas Syamsuddin ya. Apakah Apakah diperlukan kepuasan konsumen? kepuasan konsumen dari pelayanan yang kita berikan? Mungkin silakan, Mas. Oke, apa namanya? Ini survei itu kan metodologi untuk mengukur kepuasan konsumen kan ya. Jadi metodologi itu bisa survei, bisa lewat software, bisa macam-macam tergantung produk kita apa. Contoh, misal aplikasi e-commerce gitu ya, atau misalkan apa namanya aplikasi pendidikan gitu ya kayak gini. Nah, metodologinya bisa lewat survei langsung, bisa lewat durasi seorang user itu stay di aplikasi yang sama rata-rata berapa menit itu diukur dari Google Analytics gitu ya. Jadi kayak ada juga sebuah software yang mengukur durasi seseorang itu nyaman menggunakan aplikasi tanpa survei pun datanya ada. Jadi ada recording bagaimana kita bisa apa namanya mengukur apakah sebuah fitur di dalam aplikasi itu sukses dan puas dipakai oleh user atau enggak dilihat dari durasi berapa lama si user itu stay di fitur tersebut. Dan juga justru ada juga yang kalau misalkan lama itu bagus, ada juga yang menyebut kalau misalkan lama itu artinya fiturnya harus dievaluasi karena tidak efisien. Nah, jadi perspektif kepuasan ini tergantung matriksnya itu apa. Nah, cuman kalau misalkan bukan aplikasi, apakah perlu survei kepuasan konsumen? Kalau aku pribadi yang memandang sebuah produk perlu sih kepuasan konsumen itu disurvei. Kenapa? Karena itu bisa jadi benchmarking dan juga supaya ada feedback. Takutnya kita ada perspektif kalau misalkan kita tuh apa namanya di tren yang bagus, padahal ternyata secara konsumen review tuh
kalau misalkan kita survei jelek atau justru banyak yang nggak tahu kita gitu. Jadi menurut aku sih sebenarnya survei kepuasan konsumen itu bagus dan harus dilakukan. Itu sifatnya mandatori supaya ada feedback ke produk kita. Jangan sampai apa namanya kita hanya mengandalkan data yang ada di internal kita. Kita nyatat setiap hari ada penjualan sekian 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 naik segala macam gitu ya. Terlihat bagus secara kertas gitu ya. Penjualan dari minggu ke minggu tuh kayak naik terus. Tapi ternyata di balik itu ketika kita survei supaya ada kalibrasi dari data eksternal, misal dari konsumen, banyak yang ngerasa nggak bakal datang lagi ke situ karena nggak puas sama produknya gitu. Jadi apa namanya jangan sampai bias karena kita tidak mau melakukan survei atau mengukur kepuasan konsumen gitu ya. Hmm. Oke, mungkin ada feedback nih dari penanya kita, dari Mas Samsudin. Apakah oke? Sudah cukup dengan jawabannya? Oke, berarti ternyata emang perlu ya untuk kita melakukan survei kepuasan dari konsumen itu sendiri. Oke, sama-sama Kak Syamsuddin. Nah, ini kita banyak banget ya, seru banget malam hari ini dari materinya, dari awal, dan banyak banget nih pertanyaannya. Dan ternyata masih ada lagi nih, Mas. Ada dua penanya, mungkin sambil nanti kita lihat waktunya ya, Oh iya teman-teman. iya. Eh, eh, Oke, mungkin kita coba satu persatu dari Kak Dwi Prihantoro, mahasiswa manajemen dari Universitas Boyolali. Izin bertanya, gimana tindak lanjut ketika kinerja kita di pos Oleh konsumen lewat oleh sosmed dan bisa jadi konsumen? ditegur dari perusahaan padahal ada miskomunikasi. Kayaknya mungkin saya izin mengingatkan nih, pertanyaannya kita coba lebih mengarah sebagai berkarir di Report data oleh analis konsumen. seperti itu. Nah, Oh, mungkin proses dan bisa jadi mm, ditegur dari perusahaan padahal ada miskomunikasi. Oke. Ini aku oke, coba dekati dari perspektifnya data ya. Nah, oke, siap-siap, Mas. em, data analytics itu semua tentang mindset juga ya. Jadi teman-teman, role data itu bukan tentang kita bisa pakai tools apa, bisa mengolah data seperti apa, tapi misal di real case kayak gini, kita kira-kira bisa memanfaatkan skill data kita kayak gimana. Contoh, misal ada konsumen, misal gitu ya, ngeviralin kita karena kita melakukan kesalahan gitu di sosmed gitu ya. Terus kita dapat teguran dari perusahaan padahal itu sebenarnya cuman kayak miskom aja. Kalau misalkan aku dari orang data, aku ngelakuin misal di Twitter gitu ya, aku nge-tweet gitu ya, perusahaan aku tuh sudah melakukan ini, terus ternyata aku ditegur sama perusahaan harusnya kamu jangan publish kayak gitu segala macam. Nah, biasanya aku mulai dari root cause-nya dulu kira-kira apa namanya kenapa sih si apa namanya konsumen itu menegur kita. Terus aku juga analisis juga kenapa si perusahaan itu bisa menegur kita. Nah, mulai dari konsumen yang menegur dulu lewat sosmed. Nah, kalau misalkan secara apa runtutan tindakan sama berpikir kita, kita bisa mulai dari gathering information dulu. Gathering information, kita gathering data dulu. Emang perspektifnya orang-orang dari kejadian itu tuh kayak gimana? Bisa mulai dari nanya peers rekan-rekan terdekat kita dulu. Dari perspektif A, ternyata kejadian ini tuh sebenarnya tervalidasi cuma masalah miskom aja. Dari perspektif B, orang yang berbeda ternyata sama, C beda, C juga ternyata sama dan ternyata cuma konsumen itu doang yang ngerasa kayak gitu. Terus kita bisa nanya juga konsumen yang lain, apakah pernah melakukan, pernah mendapatkan treatment yang serupa, terus merasa tersinggung atau enggak. Ternyata dari 100 konsumen yang ditanya hal yang sama, ternyata ngevalidasi bahwa sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, cuma masalah miskom aja. Itu bisa jadi lampiran bukti kita bahwa kita tidak melakukan kesalahan. Dan pendekatannya pun sangat-sangat saintifik karena kita jadi punya data. Jadi bisa ngelis aja tuh di Excel perspektif A kayak gini pendapatnya, terus itu ngevalidasi poin kamu. Terus perspektif konsumen ini dari 10 konsumen yang ditanya ternyata ngevalidasi juga itu cuma masalah miskom. Itu lampirin ke manajemen, manajemen pun tenang ternyata apa namanya dari perspektifnya orang-orang kayak gini. Jadi bisa melakukan klarifikasi juga dan perusahaan pun jadinya tahu kalau misalkan berbicara ke publik apa namanya tidak hanya sekadar ngeklarifikasi atau ngelindungi apa karyawannya tapi juga ada basis datanya juga dari kumpulan perspektif tadi gitu ya. Gitu. Oke, wah, Terus terima kasih nih Mas Budi.
Sedikit nambahin, Evi. Jadi sebenarnya aku juga itu diterapin di strategi kehidupan juga. Kadang-kadang ya kalau misalkan kita ada Oh, konflik, misal sama temen gitu ya, mhm. kumpulin data sebanyak-banyaknya tuh dari teman-teman yang lain atau rekan-rekan kerja yang lain. Tanya apakah ada kekurangan, kumpulin juga perspektif mereka, terus kita bisa definisikan tindakan kita selanjutnya apa. Itulah di esensi dari apa namanya data analytics di kehidupan kita lah gitu ya, termasuk buat bisnis. Itu boleh. Ya, wah, keren banget jawabannya Mas Faridal. Jadi mudah-mudahan terjawab ya Kak Dwi Prihantoro. Ini jawabannya pendekatan dari seorang data analis. Oke, nah mungkin kita satu pertanyaan lagi kali ya, Mas Faridal, karena mengingat waktu juga dan antusiasme dari teman-teman di webinar kali ini mungkin bisa ikutan lagi di next webinarnya atau mungkin eh, bisa kita tampung dulu pertanyaannya. Nah, pertanyaan berikutnya Oke. ada Kak Nashwa Amanda Putri dari Telkom University. Izin bertanya, bagaimana cara memulai karir sebagai data analis bagi mahasiswa teknik industri? Oke, Hmm. oke, mangga Mas. To be fair ya, menurut aku teknik industri punya apa chance yang sangat besar sih untuk masuk ke data analis. Kenapa? Dari profil apa rekan-rekan kerja sama bawahan aku tuh ada beberapa yang dari teknik industri. Biasanya punya perspektif yang lebih broad, kekurangannya paling di bagian teknikal aja biasanya. Nah, jadi teknik industri itu kan ngerti pola industri seperti apa, terus apa namanya mindsetnya kalau misalkan orang industri itu seperti apa, bisnis seperti apa, dan juga bisa apa namanya ada pendekatan yang lebih sifatnya saintifik, tidak hanya sekadar apa namanya punya knowledge bisnis, terus teknikalitasnya diabaikan, nggak kayak gitu, biasanya lebih general. Nah, jadi apa namanya kalau misalkan secara strategi untuk teknik industri bisa mulai dari mempelajari dulu aja kira-kira tren sekarang itu tools tuh biasanya yang lagi rame di mainnya itu apa, dan juga apa namanya spesifik industri itu kira-kira ke arah mana. Maksudnya kayak gini, em, jangan sampai kita pengen memulai karir data analis, tapi sebenarnya kita juga nggak tahu itu harus ngapain secara tanggung jawab. Itu satu. Terus yang kedua, secara pribadi cocokin juga profilnya tuh lebih cocok ke industri yang mana. Contoh, kalau misalkan kelapa sawit, ternyata kurang suka karena kurang sesuai sama idealisme, atau misalkan kurang suka kerja di lapangan, udah hindari itu, ternyata lebih cocok di balik meja yang full konteks bisnisnya itu dari aplikasi. Nah, itu bakal beda juga sih apa yang harus dipelajarinya. Nah, kalau misalkan orang yang data analis yang misal di fieldnya pertambangan atau kelapa sawit, itu tuh harus tahu juga kondisi lapangan seperti apa supaya bisa merelevansikan apa yang ada di data dengan kejadian di lapangan realnya. Karena takutnya apa insight yang kita coba olah terus sampaikan ke orang lapangan tuh orang lapangan cenderung nggak terima karena lu nggak tahu lapangan gitu ada pandangan kayak gitu. Terus em, misal apa data analis di bidang peternakan atau pertanian terus kita presentasi insight, nah terus orang lapangan nggak terima karena kita juga nggak ngerti soal tanaman. Jangan sampai ada kalimat kayak gitu. Jadi makanya kita perlu ada pengetahuan juga di bidang di lapangan industrinya seperti apa, dan di situ bisa dicombine dengan kemampuan teknikalitas yang fundamental lah gitu ya. Jadi strateginya gimana? Jadi pelajari apa namanya tren teknologi sekarang kayak gimana, tembak tools yang pengen dipelajari apa, bisa berbasiskan dashboard tadi lah gitu ya, yang sekarang lagi di demand tuh apa. Terus bisa cari mentor kira-kira yang bisa ditanya-tanya deep dive tuh kayak gimana dan supaya gak ketinggalan kayak gimana. Bisa ikutan kelas edunitas kayak gini supaya nanti ketika interview selalu bisa merelevansikan apa yang ditanya, dan juga jangan lupa apa namanya kalau ada kesempatan bisa ikutan internship, magang, atau bahkan ketika itu susah bisa ambil sertifikasi juga supaya pandangan dari pihak recruiter atau dari user juga, oh ini orang bisa di utilize di tempat kerja gitu ya. Wah, luar biasa sekali jawaban dari Mas Faridal. Gimana nih, Kak Nashwa? Apakah sudah terjawab? Jadi sebenarnya dari mahasiswa teknik industri juga ya nggak apa-apa juga memulai karirnya itu malah jadi ada modal awalnya juga kan. Karena sebagai Betul. seorang
mahasiswa teknik industri pasti tahu pola kerja di Industri industri keuangan. itu seperti apa. Oke, baik. Malam hari ini seru banget ya Mas Maridel ya. Seru, Saya seru, seru. pribadi seru banget, banyak banget dapat insight. Ternyata ya di kehidupan juga pasti tentu sangat dibutuhkan sekali nih background seorang data analis dan ya pengetahuan tentang data seperti itu untuk memberikan keputusan-keputusan untuk kehidupan kita. Nah, mungkin sepertinya kita sudahi ya sesi Oke. tanya jawabnya. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Faridal untuk sharing sessionnya pada malam hari ini. Namun, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, di akhir nanti kita akan membacakan 3 peserta teraktif. Jadi banyak banget tadi peserta-peserta yang mengajukan pertanyaan, yang aktif di kolom chat, tapi kita akan memilih 3 orang untuk mendapatkan door prize yang akan kami bacakan di akhir sesi setelah foto bersama. Nah, mungkin kalau sedikit merangkum gitu ya pada malam hari ini. Jadi seorang data analis itu benar-benar dibutuhkan atau pengetahuan basic dari data itu sangat-sangat dibutuhkan dan jangan ragu untuk memulai karena tadi ada case 1, case 2, case 3. Jadi semakin kompleks kebutuhannya maka tentu kemampuan atau tools yang digunakan juga akan semakin advance seperti itu. Dan nanti di masa yang akan datang, ternyata seorang data spesialis ini juga permintaannya sangat tinggi seperti big data spesialis, fintech engineers, AI dan machine learning, lalu software and application, dan itu membutuhkan core skill seperti AI, big data, lalu literasi teknologi, dan sistem berbasis data juga nggak kalah penting yaitu adaptasi. Jadi sebagai manusia kita juga tentu jangan berhenti untuk bergerak gitu ya. Jadi jangan sampai nggak melakukan apapun total tadi katanya Mas Faridal. Seperti itu. Nah, mungkin nih, Halo? Wah, ngerti sih. Oh iya. Halo? Evi? Ngerti sih. Oh, iya. Kita tunggu dulu sebentar ya. waduh, saya mohon maaf, Mas Faridal dan teman-teman, ada kendala jaringan di sini. Apakah suara saya terdengar? Masuk, masuk. Udah aman? Oke, mohon maaf sekali lagi nih masalah jaringan. Nah, mungkin izin mengulangi bahwa nanti di akhir sesi akan disampaikan pemenang door prize dari teman-teman yang teraktif pada malam hari ini. Dan sebelum mengakhiri sesi, mari sama-sama kita mendengarkan nih closing statement dari Mas Faridal untuk kita semua. Silakan, Mas. Oke, pertama orang yang mau masuk apa namanya data analytics, eh, apakah timingnya tepat? Jangan ragu, masuk aja ke data analytics karena data analytics secara World Economic Forum yang sudah coba mengakses pun itu memvalidasi bahwa di masa depan pun akan ada apa namanya role yang berkaitan dengan data. Itu satu. Terus yang kedua, company manapun, usaha manapun, ketika udah semakin besar, pasti perlu data. Dan data yang semakin besar, pasti perlu data analis. Jadi, data analis pasti dibutuhin ketika company itu pengen bergerak ke arah yang lebih besar, lebih masif. Jadi, apakah role data bakal mati? Enggak. Kayaknya bakal tetap diperlukan di masa depan. Cuma nanti data yang seperti apa yang bakal dibutuhkan, nah itu yang menjadi pertanyaan yang berbeda. Entah nanti data analitik, data analis yang cukup bisa apa namanya laporan Excel terus ngasih insight atau ngebantu laporan dan seterusnya pokoknya apa namanya profilnya bakal berubah-berubah tapi pasti literasi tentang data pasti bakal dibutuhkan gitu ya. Nah terus yang ketiga eh, kuncinya
secara pribadi, aku beberapa kali nge-interview pun pasti sangat mengapresiasi orang yang ngambil pendidikan data analytics, terus ngambil sertifikasi yang tidak gabut dan juga terus mencoba belajar karena apa ya, bukan soal apa namanya kamu dapat kerja terus selesai, tapi orang yang mau nyemplung di dunia data atau teknologi itu pasti harus setiap saat tuh update terus. Risikonya kayak gitu. Karena bakal ketinggalan zaman kalau misalkan kita stuck di situ terus nggak update pengetahuan. Jadi benar-benar setiap saat tuh bakal belajar terus. Kecuali kalau misalkan bisnis rumah makan Padang gitu ya. Rumah makan Padang kan yang penting resepnya enak, bisa konsisten tanpa belajar lagi lah gitu ya. Jadi teknologi itu aduh risikonya harus belajar seumur hidup. Jadi ya choose your own risk lah gitu ya. Sekali lagi teman-teman keep optimis, data analytics tuh at least sampai 2030 bakal dibutuhkan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Faridel. Dan teman-teman semua peserta webinar pada malam hari ini, luar biasa sekali insight-nya. Jadi dia kita harus terus belajar, belajar, dan belajar. Jangan takut buat salah. Oke, nanti di akhir sesi kita akan menyampaikan juga nih door prize-nya dan juga kita mau foto bersama. Jadi sebelum kita tutup webinar pada malam hari ini, boleh dipersiapkan wajah-wajahnya yang cantik, yang ganteng, yang seger. Boleh kita nyalain kameranya sama-sama. Oke, nanti dibantu oleh rekan saya, oleh operator untuk foto bersama. Nah, apakah udah siap semua nih? Saya coba cek dulu. Oke, masih ditunggu. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Mas Faridel untuk seluruh insight-nya, tips and triknya. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa menyerapnya, lalu bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan kita, di karir kita, dan tetap semangat semuanya. Oke, mungkin oke, silakan aku serahin kepada operator. Gimana? Aman? Oh, oke. Baik, saya pandu ya. Oke, Oh, teman-teman, ketika aku bilang satu, dua, tiga, kita sama-sama bergaya tunjukin wajah-wajahnya nih yang fresh, yang ganteng, yang cantiknya. Oke? Satu, dua, tiga. Sekali lagi, gak bebas deh. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Satu kali tag lagi, katanya. Hitung mundur dari tiga, dua, satu ya. Tiga, dua, satu. Baik, sudah tiga layer. Terima kasih banyak dari operator dan juga sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk Mas Faridel Kifari kasih juga atas Mbak Evi. ilmunya pada malam hari ini. Ya, dan saya akan membacakan tiga peserta teraktif yang nantinya akan dihubungin oleh tim yaitu dari Kak Tendri Nuraden, Rani Septia, dan Kak Syahrul Aksana. Oke, selamat pemenang door prize-nya. Dan jangan lupa untuk ikutan dari webinar yang selanjutnya, lalu mengisi presensinya, dan juga jangan lupa share di Instagram Entitas Expert Class, jangan lupa di-mention, terus pantau dan kunjungin website dari Entitas Expert Class. Oke, terima kasih banyak. Saya Evi, saya mohon undur diri. Sekali lagi selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Yo, sama-sama. Makasih juga semua rekan-rekan Edelitas.